Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali pada PA Jumat pada sore hari ini. Haleluya. Terima kasih kepada keluarga Mas Daniel Winarno, Mbak Nana, Theo, dan Nanda yang sudah memimpin di dalam pujian. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ingin juga melakukan hal yang sama, bisa dilakukan untuk hari Selasa, bisa kirim dalam voice note atau sound direkam. Tolong beritahu saya hari Senin supaya siap untuk digabungkan dengan firman Tuhan. Dan juga untuk hari Jumat, silahkan. Kalau misalnya tidak ada, saya dengan senang hati akan menyanyi ya, walaupun suara saya jelek. Tapi ya, kita mau sekarang pada kesempatan ini untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Sedikit saja dari apa yang Tuhan katakan. Mari kita berdoa minta pertolongan Roh Kudus supaya Dia sendiri yang membimbing kita semua dan berbicara melalui hamba yang terbatas ini, dan firman itu memuliakan namanya yang kudus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah Engkau pelihara. Terima kasih Engkau memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Banyak hal yang bisa kami syukuri Tuhan. Terima kasih kami yang sudah berusaha dalam usaha-usaha kami. Engkau berikan berkat, Engkau berikan orderan yang tidak kamu tak tahu datang dari mana. Terima kasih. Banyak kesaksian sudah diberitakan bahwa Engkau menolong anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus. Sekarang kami mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah. Kami minta di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa kabar? Kita semua, saya yakin dipelihara oleh Tuhan. Saya yakin kita semua terus semakin menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kita tidak akan jemu-jemu untuk berdoa seperti khotbah hari Selasa yang lalu. Percaya bahwa Dia akan tidak menunda-nunda menolong kita. Dan kita juga terus setia sampai Tuhan datang dan mendapatkan orang-orang yang setia. Pada kesempatan yang indah ini yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan buka di kitab Yeremia pasal yang ke-39. Saya diberkati dengan pasal ini dan ada hamba Tuhan yang juga berbicara pasal ini kepada saya, dan saya rindu memberikannya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semua di rumah. Baik yang ada di Sambilegi, di Nanggulan, di Karangploso, di Sorogenen, di Jagalan, di Patok ya, dan di mana tempatnya Pak Adi itu, SD apa namanya Pak? Saya lupa namanya. Tapi Pak Adi yang dengan setia di situ bersama keluarganya dan semuanya jemaat Tuhan, saya menyapa Anda. Mari sekali lagi Yeremia pasal 39. Yeremia pasal 39 mulai dari ayat yang ke-15 ya. Ini bicara tentang jatuhnya Yerusalem, masa yang sangat mengerikan. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, 2 minggu yang lalu pada hari Selasa saya berbicara tentang ratapan, di mana Yeremia yang di dalam kesedihan, ketakutan luar biasa itu, dia masih bisa berharap kepada Tuhan. Dan ini masih pada hal yang sama, bahwa Yerusalem hancur, orang-orangnya dibunuhi dan dibuang. Tapi di sini Yeremia mendengarkan janji Tuhan lewat yang akan diberikan kepada orang Ethiopia di sini ya, yang bernama Ebed Melek. Tapi lihat apa janjinya itu bagaimana. Sekali lagi Yeremia 39 ayat 15 sampai ayat 18. Selagi Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan, firman Tuhan datang kepadanya, bunyinya ayat 16, firmannya adalah, pergilah kepada Ebed Melek, orang Ethiopia itu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, semesta alam Allah Israel. Begini firmannya, sesungguhnya firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya. Dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini berbicara tentang Yerusalem.
kota Yehuda yang seharusnya menjadi terang bagi banyak bangsa yang melakukan penyembahan, pengorbanan kepada Tuhan Allah yang menyelamatkan bangsa Israel, membimbing keluar dari Mesir dan mengangkat menjadi suatu bangsa yang kudus, tapi kemudian minta raja dan menjadi suatu kerajaan, tapi kemudian mulai berzinah secara rohani. Di dalam Alkitab berzinah secara rohani itu artinya mulai menyembah Allah lain. Tidak menyembah Tuhan Allah yang sudah membimbing mereka seperti seorang bayi pelan-pelan. Durhaka kepada Tuhan Allah. Dan firman-Nya dikatakan kemalangan ini bukan untuk kebaikan. Bapak Ibu Saudara-saudari, hal yang mengerikan yang Yehuda lakukan itu adalah dosa-dosa mereka bahkan jauh melebihi dosa-dosa bangsa-bangsa penyembah berhala yang dulu tinggal di tanah Israel. Bahkan ikut mengorbankan anaknya sendiri, itu yang dilakukan salah satu raja Israel. Dan juga Manasye ya, raja Yehuda. Sangat mengerikan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus melihat bahwa dunia kita ini penuh dengan dosa. Dosa yang mengerikan dan yang menghujat nama Allah. Dosa itu juga dilakukan tidak hanya oleh satu dua orang, tapi oleh kelompok, oleh korporat, oleh pemerintahan, oleh organisasi, perusahaan, bahkan di dalam gereja juga terjadi. Dan juga bagi orang-orang yang mengaku Kristen. Tuhan itu tidak bisa tinggal diam ketika melihat seperti itu. Peringatan-peringatan sudah diberikan, hingga tiba saatnya peringatan tidak dituruti, akhirnya terjadi penghakiman. Dan di sini dikatakan bahwa firman-Ku akan kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, akan ada waktunya bahwa Tuhan akan menunjukkan sesuatu yang bukan baik, tapi kehancuran, penghakiman, dan kemalangan. Kita tidak boleh melihat Tuhan dari sudut perspektif yang bahwa Tuhan baik, tapi itu saja. Tuhan memberkati, itu saja. Tuhan penuh kasih, itu saja. Tuhan mengampuni, iya, itu saja. Tidak bisa. Tuhan itu harus dikenal sebagai Tuhan yang baik, iya. Tuhan yang memberkati, pasti. Tuhan yang memberi pengampunan, melupakan kesalahan, pasti. Tapi dia juga Tuhan yang kudus. Tuhan yang benar, dan Tuhan tidak bisa dimain-mainkan oleh dosa kita. Tidak bisa. Sama sekali nggak bisa. Dosa yang tersembunyi, yang Anda dan saya lakukan, Dia tahu. Dan orang-orang bodoh akan bilang, oh semuanya kan baik-baik saja. Seperti itu. Tetapi Tuhan akan menghukum. Akan menghukum segala kejahatan. Terutama bagi mereka yang tidak punya hati untuk bertobat. Jadi kita tidak boleh alergi ketika Tuhan menghukum. Itu adalah salah satu kehendak Tuhan. Dan dikatakan di sini terjadi di hadapan matanya Ebed-Melek. Penghakiman itu tidak untuk Ebed-Melek, yang adalah orang yang takut Tuhan, tetapi di depan matanya. Saya yakin, Bapak Ibu Saudara-saudari, virus corona ini ada hubungannya juga dengan penghakiman Tuhan. Dunia ini semakin parah, semakin kotor. Korupsi, pembunuhan, keadilan yang dibengkokkan, orang jahat dibebaskan, orang benar diinjak-injak, aborsi, perzinahan, korupsi. Saya sudah bilang korupsi tadi ya, saya ulangi sekali lagi. Pernikahan sesama jenis ya, sekarang ada pendeta yang gay ya, yang sekarang udah jadi hamba Tuhan. Dan mereka melegalkan pernikahan sesama jenis. Dan mereka bilang, ya ini kan ikut zaman toh, progresif. Bapak Ibu Saudari, progresif itu bagus saja. Tapi progresif tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari, di Amerika, waktu sekarang sudah dilegalkan perkawinan sesama jenis, tahu apa yang berikutnya terjadi? Orang-orang ingin melegalkan hubungan seks dengan anak-anak atau pedofilia. Dan di situ akan mengikuti dari belakang incest.
yaitu hubungan seks antara anak dan orang tua atau kakak dan adik begitu bobroknya. Dan orang mengatakan ini adalah kemanusiaan, ini adalah untuk menghormati keberagaman. Bapak Ibu Saudari, keberagaman bukan berarti harus sama. Keberagaman tidak harus melawan, tidak berarti harus melawan firman Tuhan. Itulah kadang tipu daya iblis mengganggu kita. Dan membuat kita yang berpegang pada firman Tuhan dibilang apa? Rasis, dibilang kuno, dibilang tidak progresif. Itu sudah sering saya terima, Bapak Ibu Saudari. Tidak modern, ya. Itu tipu daya iblis yang memakai manusia-manusia untuk apa, kata Paulus? Untuk memuaskan hawa nafsunya. Kembali ke ayat ini, hukuman itu terjadi di hadapan Ebed-Melek. Ayat 17. Pada waktu itu juga, demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau. Pada waktu apa, Bapak Ibu? Pada waktu penghukuman kemalangan itu. Akan dilepaskan Ebed-Melek. Akan dilepaskan. Engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi ayat 18, dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Di sini artinya, Bapak Ibu Saudari, kalau kita lihat di ayat 17, pada waktu itu, pada waktu penghakiman itu datang, pada waktu wabah seperti ini datang, Tuhan akan melepaskan kita. Dan mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan kenapa seperti ini? Bapak Ibu Saudari, pada waktu Israel dan Musa itu dalam proses keluar dari Mesir ke tanah Israel, banyak mengalami penindasan. Banyak mengalami tantangan. Abraham juga banyak mengalami tantangan. Harus menghadapi banyak orang-orang yang ingin memperistri Sarah. Yakub sampai ditipu. Karena dia juga suka nipu, ya. Tapi juga ditipu. Tapi dia jadi Israel, ya. Jadi bapak 12 suku. Daniel melewati itu. Lot melewati itu di Sodom dan Gomora. Yosua melewati itu. Walau dia bersama Musa dan Harun mau dirajam oleh bangsa Israel karena sudah capek berjalan-jalan di padang gurun. Kita rajam aja ini orang. Seperti itu. Daud mau dirajam oleh anak buahnya sendiri. Daud mengalaminya. Demikian kita juga. Tapi dari semua orang yang saya sudah sebutkan tadi, tokoh-tokoh Alkitab, itu terjadi di hadapannya dan Tuhan meluputkan. Bapak Ibu, ini seperti seorang harus pergi ke dokter gigi. Nggak enak, sakit. Tetapi supaya sembuh kemudian. Banyak kita berusaha menghindari pergi ke dokter gigi, takut gitu. Tapi kalau nggak pergi ke dokter gigi, tambah parah. Bapak Ibu Saudari, penghakiman Tuhan itu mengerikan bagi orang yang tidak percaya dan orang yang melawan Tuhan untuk memenuhi nafsunya. Apakah mengerikan bagi kita juga? Iya. Tetapi akan menguatkan iman kita. Kenapa? Karena janji Tuhan kita diluputkan. 18, tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Dalam suatu perang di Yerusalem, suatu kota di mana banyak orang-orang dibunuh, Ebed-Melek ini diloloskan. Daniel diloloskan. Sadrak, Mesak, Abednego diloloskan. Tapi apakah kesengsaraannya ada? Ada. Bapak Ibu Saudari, ada seorang yang berkata kepada saya, salah satu mahasiswa saya di SDJKI berkata, saya sudah sering sampaikan ini di gereja juga ya. Pak, bagaimana caranya menghilangkan orang-orang yang membenci saya? Oh, saya jawab balik. Oh, jadi kamu ingin menghilangkan orang-orang yang membenci kamu? Iya, saya nggak ingin orang benci sama saya, Pak. Oh, selamat, kamu stres nanti.
Dia kaget, kenapa stres? Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak bisa menghilangkan orang-orang yang benci kita, tetapi bagaimana kita menghadapinya bersama Tuhan, itu yang utama. Begitu juga dengan kesengsaraan dan penghakiman Tuhan. Itu pasti terjadi. Wabah ini pasti terjadi. Pertanyaannya bukan kenapa ini terjadi. Pertanyaannya adalah saya menghadapinya dengan tangan Tuhan yang kuat, Yesus Kristus. Dengan hikmat dari Dia. Kalau orang seperti itu bilang, saya ingin tidak ada masalah. Ya, ke surga aja. Saya ingin orang-orang membenci saya. Saya ingin semua orang itu setuju sama saya. Ke surga aja. Gak ada orang seperti itu. Kita semua akan menghadapi masalah. Kita semua menghadapi wabah ini. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Ya, saya liriknya agak lupa, tapi kira-kira seperti itu. Dia nggak janji menghilangkan itu semua, tapi Dia janji menyertai dan menghadapi. Dan meloloskan, contoh ekstrimnya, Ebed Melek ini diloloskan dari pedang, dari hancur-hancuran yang lebih parah daripada wabah seperti ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus percaya. Kenapa? Ayat 18 sekali lagi. Sebab engkau percaya kepadaku. Syaratnya hanya satu, percaya. Bapak Ibu Saudara, tidak sia-sia pergumulan Anda di dalam Tuhan. Tidak sia-sia Anda berusaha melakukan kebenaran. Tapi celakalah orang-orang yang menikmati dosa. Celakalah orang-orang yang tidak bertobat. Tapi orang benar akan diselamatkan. Karena percaya. Apa maksud saya di sini Bapak Ibu Saudari? Akan sangat mudah dan populer bagi orang-orang percaya untuk hidup berdosa. Kenapa hidup berdosa itu gampang? Hidup berdosa itu populer, keren. Bagi orang-orang yang bergumul dengan pasangan hidup, sudah mulai menyerah, sudah mulai lirik kanan kiri. Bagi orang yang bergumul dengan banyak hal dalam ekonomi, sudah mulai cakek cara curang, sudah mulai tidak ada kasih, menjadi dingin. Tapi Tuhan melihat pergumulan kita yang rindu di dalam kebenaran. Matius pasal 5 berkata, berbahagialah orang yang rindu akan kebenaran, karena dia yang haus akan kebenaran, karena dia akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara-saudari, sepanjang hidup kita sampai saat ini tidak pernah ada kata terlambat untuk mengintrospeksi kita. Memang Tuhan sedang melakukan penghukuman karena ada dosa, tidak bisa dipungkiri itu. Saya pernah ketemu dengan orang-orang yang kamu terlalu menghakimi. Ya, saya malah heran sama dia. Tuhan itu menghakimi. Kenapa kamu alergi sama penghakiman? Aneh. Orang Kristen yang berkata, kamu itu menghakimi. Tuhan itu menghakimi. Firman Tuhan berkata, kita menghakimi. Caranya gimana? Caranya adalah sebelum kamu lihat selumbar di mata saudaramu, lihatlah dulu balok di matamu sendiri. Itu caranya. Orang-orang yang bilang jangan menghakimi, itu tidak baca Alkitab secara utuh. Menghakimi itu harus hati-hati. Karena ukuran yang sama akan diberikan kepada kita. Seperti itu ya. Penghakimannya gimana? Dengan kasih memberitahunya. Memang penghakiman yang utama adalah milik Tuhan. Tugas kita adalah mengingatkan dengan kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Ingat yang pertama bahwa Tuhan memang akan mengizinkan kemalangan, bukan kebaikan. Orang-orang akan ditipu, semuanya akan baik. Menurut saya kalau semuanya baik-baik, orang nggak bertobat. Yang kedua,
Yang kedua adalah Tuhan akan melakukan semuanya itu di depan mata kita. Semuanya itu penghakiman. Depan mata kita orang yang percaya dan mencintai Tuhan dan firman. Tapi kita akan diloloskan. Kenapa diloloskan? Karena percaya kepadanya dan Tuhan memperhatikan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kami dapat percaya kepadamu. Di balik semua ini Engkau punya maksud. Dan memang ketika Engkau menghakimi, karena Engkau benar, sempurna Engkau, segala lakumu adil Tuhan. Tapi Engkau juga penuh kasih. Engkau menanti hati-hati orang yang ingin datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Mohon ampun dan bertobat. Engkau mengampuni. Terima kasih Tuhan, Engkau setia mengampuni kami. Dan juga ampuni kami semua. Terima kasih Engkau meloloskan kami karena kami percaya kepada Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya di dalam nama Yesus. Amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.